goblok itu Muhammad tuh jadi miskin begini. Coba pulang, habis gimana harta lo dulu banyak? Ya, separuh, seberapa 30% itu kekayaan tanah Jazirah Arab menjadi Khadijah. Ya sembarang orang kaya sampai apa? Habis. Ya, sampai ketika beliau sakarat mau meninggal, beliau bingung, nggak punya kain kafan. Kok dibungkus pakai apa? Akhirnya bisik kepada putrinya Fatimah titip salam buat ayahnya. Emang ada apa bu? Ibu minta tolong. Kalau ibu meninggal, ibu pengen dikafani dengan jubah yang biasa ayah dipakai untuk berdakwah. Ya, Nabi menjual benangku yang dipakai buat berdakwah. Fatimah sampaikan ayah, ibu pesan kalau ibu gak ada umum, ibu minta dikafani karena gak ada kafan. Kalau sekarang kan ada tuh musola siap-siapnya masjid. Ya, misalnya dari pakai kafan nggak akan terlalu sulit. Ya, nggak perlu beli. Ya, ibu pesan kalau ibu nggak cukup, ibu meninggal, ibu pengen dibungkus dikafani dengan jubah yang biasa saya pakai dalam berdakwah. Nabi nangis, kenapa dia benar? Ya, kalau dipakai buat bungkus istri dipakai apa? Ya. Saat Nabi berlinang air mata, saat Nabi dalam keadaan resah, turun malaikat Jibril membawa 5 potong kain kafan dari surga. Nabi gak minta, tapi Allah Maha wa huwa alimun bidzati sudur. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Seorang mukmin tidak perlu minta ya Allah, enggak, apa yang menjadi keluhan dia, keresahan dia, keinginan dia, langsung konfrontatifnya kepada Allah. Ya, makanya seorang mukmin yang mukhlis ketika dia harus berzikir, ketika dia harus sholawat, udah dipasrahkan kepada Allah. Ya, jadi yang dibaca aja, nggak pakai ada minta Allah nggak tahu apa yang sedang kita hajatkan. Ya, baca. Ini masalahnya. Ya Rasul, ya kata Jibril, Allah titip salam. Dan Allah kirimkan untukmu 5 lembar kain kafan. Kain kafan ini dari surga. Bukan dari nama, ya, dari surga. Buat siapa ya Jibril? Ini ada 5 lembar kain kafan, 5 potong kain kafan. Yang pertama untuk dirimu. Kalau engkau meninggal kain kafan sudah siap. Pertanyaannya kita siap untuk apa? Nabi masih siap untuk apa? Yang kedua untuk istrimu Khadijah. Kalau dia mereka ada kain kafan, jadi jangan pakai apa? Jangan pakai jubah. Sayang jubah buat dakwah. Ya. Nah kemudian yang ketiga untuk putri tercintamu Fatimah. Ya. Yang keempat untuk menantu tercintamu. Ya, itu Sayyidina. Dan yang kelima untuk cucu tercintamu Sayyidina Hasan. Nabi mana? Ya Jibril buat Husain mana? Masa Hasan buat Husain kan? Tak Husain sendiri. Ya, untuk Husain lalu Jibril kasih botol. Ya, ada botol di dalamnya ada tanah. Ya Rasul, ini tanah yang ada di dalam botol ini dari padang Karbala di Irak. Maksudnya ini tanah aku ambil dari padang Karbala. Kalau tanah ini berwarna merah, pertanda Husain telah gugur. Ya, dan dia tidak disiapkan kain kafan karena dia gugur ataupun meninggal ataupun dikebumikan dalam keadaan tidak utuh. Maknanya enggak ada. Jadi begitu dia gugur, ya itu kepalanya dipisah dan dibawa sampai ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Setelah itu hilang, nggak ketahuan di mana kepalanya Sayyidina Husain. Hampir selesai. Ya, sedangkan badannya ada di Najaf. Ya, ini makam jasad badan Sayyidina kepalanya. Makanya nggak diberikan kain apa?
kain kafan. Ya, tertunduk lemas Nabi menangis. Ya, maka ketika Fatimah datang ke rumah Nabi satu waktu dibawa anak itu Hasan dan Husain masih berusia 7 tahun. Ketika datang ke rumah Qiyam, bahasanya yang itu apa baku kemangkong. Ya, akhirnya Hasan lari, ya, menghampiri untungnya. Ya, kan Hasan yang lebih tua ini malah Hasan Husain bukannya dua, ada kata. Dan akhirnya Hasan cium tangan, kemudian dicium jidatnya oleh Nabi. Ya, bahwasanya wujud cinta sayang orang tua itu ada 3. Ya, kepada anak. Yang pertama, imma dia cium ubun-ubunnya, wa imma dia cium jidatnya, wa imma dia cium tangannya. Ya, jadi ketika orang tua cium tangan anak itu tanda cinta kasih sayang orang tua kepada anak. Ketika orang tua cium jidat anak, bertanda sayang orang tua kepada anak. Ketika orang tua cium ubun anak, bertanda dia sayang. Itu tanda 3 sayang. Ya. Nah, kalau dia dicium jidatnya Sayyidina, selesai sekali. Datang Husain 7 tahun. Ya, Husain bawanya lagi 65 tahun. Ya. Nah, Husain ini ketika cium tangan Nabi, yang dicium oleh Nabi bukan ubun-ubun, bukan jidat, bukan tangan, tapi leher. Lehernya dicium. Ya, Husain bingung, leher dicium. Lapor ke maknya, mak, masa kakak Hasan dicium jidatnya saya lehernya. Ya, akhirnya Fatimah lapor kayak tadi Husain lapor, dia protes kenapa? Kakaknya Hasan, ayah cium jidatnya. Sementara Husain kok ayah cium lehernya. Kenapa? Emang ada apa ya? Disitulah Fatimah mendapatkan informasi dari ayahnya Rasul. Ya Fatimah, aku dapat kabar dari Malaikat Jibril alaihissalam bahwa setelah anakmu Husain akan gugur tanpa bapak. Maka sebelum lehernya terputus akibat pedang-pedang laknatullah, aku cium terlebih dahulu. Ya, satu-satunya leher yang pernah dicium oleh Nabi adalah leher siapa? Satu-satunya leher. Nabi tak pernah cium-cium leher kecuali lehernya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Ya, jadi ketika beliau gugur, ya, di padang Karbala, diputuskan di punya kepalanya, itu ketika dipisah terdapat 320 cabikan darah. 320 cabikan apa? Jadi begitu dijatuh dia apa ya? Ya, jadi memang sadis. Ya, ini tragedi yang sangat-sangat menyayat. Ya, maaf kalau kita berbicara masalah Karbala, masalah Husain, itu bukan Syiah. Kenapa? Karena Husain milik Nabi, Nabi milik kita. Ya, jadi penderitaan yang dialami oleh Sayyidina Husain itu penderitaan kita. Ya, artinya apa? Begitulah sahabat ahli jannah, begitulah orang-orang benar, begitulah orang-orang baik, begitulah orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ya, ayahnya mati dibunuh, kakaknya mati Hasan diracun, beliau sendiri mati dipenggal. Ya, disisakan atuk di punya anak yang masih berusia 5 tahun, Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang mendapat julukan si tukang sujud. Jadi istrinya, anak, mantu, cucu semuanya dimati kecuali anak musuh. Namanya Ali Zainal Abidin, usia 5 tahun. Kalau itu dibantai, habis nggak ada yang namanya Habaib. Jadi Habaib keturunan Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Allah punya kuasa. Nggak dibunuh, tinggalin kan? Diri-diri anak muda. Ya, dari dia berkembang beranak sampai kepada dunia yang sekarang menamakan dirinya Habaib. Ya, jadi nasab Habaib semuanya sampai kepada Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, itu lewat jalur Sayyidina apa? Ali Zainal Abidin. Ya, jadi dia kalau seandainya dia itu dibunuh habis nasab tersebut. Maka inilah yang Allah janjikan kepada
Allah yang barak alaih. Kejadian semua nasab itu putus. Itu nasabnya Nabi kita sampai yang berkiamat. Ya, makanya kalau ada mengatakan nggak ada nasabnya Nabi, nggak ada dunia Nabi, ya silahkan aja. Ya, jangan kita ikuti orang-orang yang ingin mengambil domba ulama-ulama kita, antara kiai, antara kebaikan. Ya, alhamdulillah di sini Allah, ulama dan pemimpin kita ini bersatu. Ya, kita tidak mempermasalahkan masalah semacam itu, nasab dan lain sebagainya. Ayo kita bangun negeri ini, kita bangun umat ini untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal